Nah, penyakitnya ya sahabat tani, saya perlihatkan. Itu kurang lebih seperti ini sahabat tani. Maaf ya sahabat tani. Nah, busuk pelepah itu seperti apa toh? Nah, mungkin. Nah, seperti ini. Nah, bagian ini. Biasanya di bagian ini. Kalau ini gosong, terus lama kelamaan, nah seperti ini. Nah, ini tanda-tandanya. Nah, ini tanda-tandanya. Ini mau busuk pelepah ini. Nanti pelepahnya di sini, ini gosong. Nah, ini mulai gosong. Terus ini gosong, ini berjamur. Kalau sudah berjamur seperti ini, biasanya ya sahabat tani, terus ini ya, ini nanti menyebabkan batangnya ini akan lembek. Kalau ini sudah berisi, kalau ini sudah berisi, makin merunduk, otomatis kan makin berat. Nah, ini kalau nanti ada hujan angin, hujan lebat, dan angin kencang, ini bisa roboh. Nah, akhirnya ini menimpa dengan pokok-pokok yang lain. Nah, akhirnya roboh. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sahabat tani kalau masih bingung tanya-tanyakan nggak saya nggak apa-apa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, masih berjumpa lagi dengan saya sahabat tani. Ini kurang lebih pukul setengah 5 sore. Nah, saya kali ini menengok lahan pertanian atau lahan tanaman padi. Nah, pada kesempatan kali ini ya, tanggal 22 Januari 2026, saya akan membahas tentang bahayanya penyakit busuk pelepah. Nah, busuk pelepah ini bila tidak ditangani dengan benar itu akan menyebabkan gagal panen sampai 80% sahabat tani. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa komen, like, dan subscribe agar saya bersemangat dalam membuat konten seputar dunia pertanian. Bagi sahabat petani di seluruh Indonesia yang sudah komen, like, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Nah, video ini saya buat untuk petani pemula, biar sahabat petani pemula di seluruh Indonesia itu tahu penyakit-penyakit tanaman padi dan cara penanganannya atau obat untuk menanganinya. Nah, untuk sahabat petani senior, saya tidak menggurui, hanya berbagi informasi saja. Siapa tahu sahabat petani senior itu dengan menyimak video ini menambah pengetahuan baru atau pengalaman baru. Nah ya, ini saya tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman untuk petani pemula. Biasanya kan petani pemula itu kan belum banyak pengalamannya. Mau bertanya, tanya ke siapa. Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, untuk petani pemula ya, simak video ini sampai selesai biar sahabat petani itu tidak gagal paham atau gagal penafsiran. Nah, langsung saja ke pembahasan sahabat tani. Nah, ciri-cirinya tanaman yang terkena busuk pelepah ya, itu bagian pokok bawah, bagian pokok tanaman padi ini paling bawah ya, atau batang bawah atau di atasnya tanah itu biasanya itu gosong. Nah, setelah gosong, batang itu ya, itu terkena jamur. Nah, kalau di dekat pematang ini atau dekat galengan ini seperti ini, itu jarang sekali terkena. Karena apa? Itu sinar mataharinya cukup, sirkulasinya itu juga cukup. Nah, biasanya ini yang terkena ini biasanya sirkulasi airnya itu tidak lancar. Dan yang kedua, sinar matahari itu tidak bisa menembus ke bagian pangkal atau batang yang berada di bawah tadi. Biasanya itu. Nah, sehingga menyebabkan hawa atau udara yang berada di sekitar tersebut itu cukup lembab. Apalagi disertai hujan yang cukup lama ya dan sering sekali hujan. Nah, itu juga bisa menyebabkan busuk pelepah. Nah, busuk pelepah ini biasanya disebabkan oleh jamur sahabat tani. Ya, disebabkan oleh jamur. Nah, meskipun tanaman kita sebelumnya itu tidak terkena jamur,
bukan tidak mungkin tanaman kita itu terkena penyakit jamur, yaitu busuk pelepah. Ya, ciri-cirinya ya tadi bagian pangkal paling bawah atau batang paling bawah itu gosong, terus ada jamurnya warna hitam, dan nanti lama kelamaan kalau curah hujannya tinggi itu akan jamurnya itu berwarna putih. Nah, itu biasanya itu. Nah, ini nanti bisa menyebabkan kerugian 80%. Itu bisa juga. Kenapa seperti itu? Nah, jamur ini ya sahabat tani, jamur ini kan berada di pokok paling bawah. Otomatis kalau berada di tengah, tanaman jamur ini berada di tengah-tengah itu, ya, itu kan curah hujannya tinggi, kelembabannya tinggi, sinar matahari itu tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk sampai bagian yang terkena itu, ya. Terus sirkulasinya itu tidak lancar atau sering menggenang terus, itu juga bisa menyebabkan. Nah, inilah nanti akan menyebabkan penyakit tersebut. Contohnya, ini ada tanaman padi. Misalkan ini punya tetangga sahabat tani. Nah, ini punya sahabat tani. Nah, misalkan ini tidak pernah terkena penyakit busuk pelepah misalkan. Ya, ini tidak pernah terkena penyakit busuk pelepah tadi. Nah, yang ini terkena penyakit. Nah, ini menularinya itu bisa lewat irigasi. Contohnya, misalkan ini ada air. Kita tahu sendiri, air itu mengalir dari atas ke bawah. Ya, kalau di daerah saya seperti itu, pasti itu. Di daerah yang sahabat tani itu seperti itu. Itu pasti seperti itu ya. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Tidak mungkin dari bawah itu ke atas, itu tidak mungkin. Itu pasti dari atas ke bawah. Nah, ini tadi misalkan air tadi kan sering digenangi, atau tanaman ini sering digenangi. Nah, airnya ini tidak pernah dibuang. Otomatis tanaman ini terkena jamur tadi ya. Nah, jamur tadi bisa bercampur dengan air, ya, atau sedikit inangnya atau jamurnya tadi itu memang tidak terlihat. Nah, itu terbawa air, ya, terbawa air. Nah, terus pindah ke bagian bawah atau yang rendah. Nah, ini nanti juga bisa menyebabkan terkena jamur atau busuk pelepah tadi. Kalau ini misalkan irigasinya itu tidak lancar, ya, sering digenangi terus. Nah, terus sinar mataharinya tidak bisa sampai ke sela-sela, terus sering hujan atau curah hujan tinggi, lembab. Nah, itu juga bisa menyebabkan tanaman tersebut tertular busuk pelepah. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, cara penanganannya itu menggunakan fungisida, ya, atau obat jamur. Nah, fungisida itu banyak sekali, sahabat tani. Carilah di toko pertanian yang memang benar-benar paham tentang seluk-beluk penyakit tanaman. Jangan beli di toko yang tidak paham tentang pertanian atau kurang ngerti lah. Meskipun harganya agak mahal, kalau memang efektif, kita ya seneng. Tapi sudah mahal, tapi cara pemberian obat atau toko tersebut merekomendasikan obat tersebut itu salah. Nah, pasti kita juga mangkel, ya. Itu dalam hati sudah mahal-mahal, tapi juga tidak efektif, malah lebih parah. Itu juga. Nah, obatnya apa? Ini ada beberapa, boleh dipakai, boleh tidak. Saya tidak menyuruh, ya, bahan rekomendasi saja. Yang pertama itu ada WUS, ya. WUS ini, ya, ini fungisida sistemik. Nah, itu ada 2 bahan aktif. Nah, WUS ini 325 SC, bentuknya cair. Nah, di dalamnya itu ada 2 bahan aktif. Nah, bahan aktifnya itu yang pertama ada azoxystrobin, kurang lebih 200 gram per liter. Nah, terus bahan aktifnya lagi deviconazole 125 gram per liter. Nah, jadi totalnya 325 gram per liter. Nah, cara pengaplikasiannya dilihat di labelnya, biasanya ada. Saya sarankan untuk sahabat petani, semprotlah sesuai anjuran.
ya, jangan kurang. Kalau kurang apa? Kalau kurang nanti tidak bakal efektif, atau cara pencegahannya itu juga kurang maksimal. Itu pasti. Misalkan tangki semprot itu kan ada beberapa jenis ya ukurannya. Ada 15 liter, itu ada tangki semprot mesin, ada 16 liter tangki semprot elektrik, dan 20 liter juga tangki semprot mesin. Kalau tidak salah, ini yang 25 liter itu tangki semprot mesin. Nah, kalau per liternya kita membutuhkan 2 mili, otomatis kalau 16 liter kita membutuhkan 32 mili. Nah, kalau makin banyak pemberiannya bagaimana? Kalau pemberian makin banyak, otomatis makin efektif. Nah, tetapi nanti kerugiannya bila mana tahun-tahun yang akan datang terkena penyakit tersebut menggunakan fungisida tersebut, bisa juga fungisida tersebut itu tidak efektif. Karena apa? Penyakit tersebut ya mungkin bisa kebal terhadap fungisida tersebut. Karena apa? Pemberiannya tahun dulu itu dilebihkan, misalkan 1 liternya itu 2 mili, kita kasih 4 mili misalkan. Memang saat itu juga efektif, tapi bukan tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan tahun-tahun yang akan datang itu tidak efektif atau tidak ada pengaruhnya ya untuk tanaman tersebut. Maka dari itu saya sarankan gunakanlah atau semprotlah sesuai anjuran. Kan biasanya di label itu ada, di botolnya itu ya, biasanya itu. Kalau saya sarankan belilah gelas takar yang ada ukurannya itu ya. Nah, selain itu nanti kita bisa mengira-ngira, oh per liternya itu 2 mili. Jadi nanti kalau 1 botol ini bisa dijadikan sekian. Nah, itu juga kelebihannya. Nah, seterusnya ya, atau fungisida seterusnya itu apa? Ini fungisida sistemik juga ya. Nah, ini ada juga sinergi 300 EC. Kalau tadi kan 325 SC. Kalau sekarang 300 EC. Nah, ini bahan aktifnya apa? Di sini ada 2 bahan aktif. Bahan aktifnya itu difenoconazole 100 gram 150 gram per liter dan propiconazole 150 gram per liter. Nah, jadi di dalam botol itu ya, itu 300. Nah, jadi gabungan 150 sama 150 tadi jadi 300 EC. Nah, bentuknya juga cair sahabat tani. Nah, saya sarankan ya direkomendasikan sesuai anjuran di botolnya tersebut. Itu juga sistemik. Nah, sistemik ini akan melindungi bila mana misalkan eh, misalkan ini kita semprot dengan bahan aktif tadi yang kita sebutkan tadi, atau kita semprot ini daun ya. Daun ini terkena embunnya tadi yang sudah ada fungisidanya. Nah, nanti fungisidanya ini akan menempel di sini ya kan, karena berbentuk embun semprotannya. Nah, nanti ini akan diserap atau masuk ke jaringan tanaman ini. Nah, jaringan tanaman ini nanti akan menyebar ke seluruh jaringan tanaman tersebut. Nah, itu caranya seperti itu. Itu kalau sistemik. Nah, ya. Nah, yang terakhir apa? Terakhir itu ada filia, yaitu kurang lebih ya, kurang lebihnya kalau tidak salah itu ada 525 SE. Yang pertama ada SC, yang kedua ada EC, yang ketiga ada EC. Ini juga sistemik sahabat tani. Nah, di dalamnya juga ada 2 bahan aktif. Nah, bahan aktifnya apa? Bahan aktifnya itu yang pertama itu ada propiconazole 125 gram per liter. Nah, yang kedua ada trisikolazol. Kalau tidak salah itu 400 gram per liter. Nah, jadi 400 sama 125 itu 525. Nah, makin tinggi nilainya
ya, makin tinggi nilainya biasanya itu makin mahal. Meskipun sama-sama 100 mili. Misalkan tadi kan ada WUS 325, terus ada juga sinergi 300 ya, terus sama Filia 525. Nah, ini nanti yang harganya yang paling mahal atau yang tertinggi itu pasti Filia. Nah, itu bisa dipastikan. Nah, meskipun harganya mahal ya, kalau sesuai ya, kalau efektif kita juga akan senang. Nah, jadi kita tidak dua kali bekerja. Apalagi kalau kita salah penanganannya. Nah, sahabat tani, dalam beberapa hari ini saya menyimak komen di video saya. Ada salah satu sahabat tani itu yang komen di YouTube saya, ya, cerita katanya penyakit ini dikasih obat ini efektif. Nah, kata siapa? Kata teman aku atau kata teman saya. Nah, katanya teman saya ini benar atau tidak? Jangan katanya, sahabat tani. Kita harus belajar, sahabat tani, ya. Kita harus belajar dan terus belajar. Jangan katanya. Katanya dikasih obat ini manjur. Kata teman saya, jangan katanya. Ya, kita harus kalau masalah seperti ini kita harus tahu benar-benar, ya. Atau kita foto, kita kasih ke toko pertanian, bisa menganalisis enggak? Kalau tidak bisa menganalisis, kita cari toko yang lain, ya. Biar kita tidak rugi. Yang pertama apa? Rugi keuangan, beli fungisida. Kedua, beri waktu, rugi waktu, ya. Kedua, ketiga itu rugi tenaga saat penyemprotan. Nah, itu yang perlu sahabat tani ingat-ingat, ya. Nah, maka dari itu setiap video, entah video siapapun dan apapun, simaklah video itu tidak sampai selesai, jangan setengah-setengah. Biasanya itu kan kita pengennya cepat tanpa adanya proses. Nah, itu tidak mungkin, sahabat tani. Kita nanam padi juga butuh proses dari awal sampai akhir. Bukan tiba-tiba kita nanam terus panen, itu tidak. Nah, itu memang sudah hukum alam, sahabat tani. Nah, ya. Nah, bila sahabat petani itu masih bingung atau untuk petani pemula, ya, petani pemula yang belum mempunyai banyak pengalaman, bingung, silahkan sharing-sharing lewat WA boleh, kirim foto boleh penyakitnya ini, ya. Terus video call juga boleh. Ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Saya cuma berbagi. Apa yang saya bisa, pasti saya kasih tahu atau saya berikan. Ya, seperti itu, sahabat tani. Ya. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat petani itu mendapat informasi baru atau pengetahuan baru, ya. Simak video-video saya selanjutnya sampai selesai biar sahabat petani itu tidak gagal paham. Nah, untuk petani Facebook mungkin, ya, yang belum berteman atau bergabung, silahkan bergabung. Siapa tahu dengan menyimak video ini kita menambah teman. Siapa tahu dekat-dekat kita itu ternyata teman-teman kita, ya. Dengan menyimak video ini, oh, saya tidak tahu tentang penyakit ini, WA atau video call, oh ternyata deketin rumahnya, oh, kita bisa sharing-sharing ke lahan pertanian, itu juga boleh, ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam petani Indonesia, guyub rukun selawase.